saya tertarik sekali untuk tinggal di luar negeri gitu. Kritik itu biasa gitu, karena kita kan tidak terbiasa di kritik gitu ya. Tapi bagi anak-anak muda, bagi generasi muda itu bukan masalah. Merasakan dong lebaran di sana. Itu sangat sedih sekali ya, karena biasanya kita lebaran itu kan kumpul keluarga. Ibu itu suaminya orang Belanda, jadi setiap lebaran selalu open house gitu. Jadi kita tidak mungkin tinggal lebih lama lagi di Belanda, kita harus pulang. Cari tiket yang Garuda, satu-satunya penerbangan waktu itu. Kita dikawal sama TNI, bawa ke Wisma Atlet, kembangkanlah gairah belajar. Jika Anda mengembangkannya, Anda tidak akan pernah berhenti untuk tumbuh. Belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Terima kasih kepada Brownies Lumer Comel A7 Kitchen. Pasti sedap, pasti mantap. Barokah selalu. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tamu saya kali ini adalah Mur Parsaulian, benar Kak ya? Iya. Jadi beliau ini dulu jurnalis. Sekarang nanti kita tanya apa dia sekarang. Jadi apakah ibu rumah tangga, dosen, saya nggak tahu. Nanti kita tanya. Beliau baru pulang dari luar negeri dan sempat kuliah di luar negeri. Nah, ini maunya kita ceritakan. Gimana tuh Kak? Pesannya atau kesannya kuliah di luar negeri? Kalau kita bicara kesan ya, pasti banyak yang berbeda. Oke. Kalau kita banding dengan saudara kita sendiri. Oke. Mungkin satu dari segi budaya, beda dari segi cara belajar, dari segi pola pikir, banyak sekali berbedanya. Karena saya dulu S1 kan di itu. Jadi dari segi kerja kerasnya juga beda, pasti giginya lebih tinggi ya, karena ada beberapa adaptasi yang harus kita lakukan. Terutama di mana itu Kak? Mungkin pertama kita dari bahasa Bahasa. kita harus upgrade lagi, karena walaupun sebelumnya kita belajar bahasa asing, tapi ketika kita sudah mendalami itu ada penyesuaian di sana sini gitu. Apalagi bahasa akademis ya, bahasa perkuliahan. Budaya Kak? Budaya juga, bagaimana pola pikir manusia di sana tentu berbeda dengan kita di Indonesia gitu ya. Jadi mungkin kalau kita di Indonesia kan ada tidak, kalau mau mengatakan sesuatu kan tidak langsung, kias-kiasnya, ada belok sana belok sini. Kalau di sana mereka to the point langsung. Aja. Nah, kita tidak boleh sakit hati, kita bisa terima. Di sana itu kritik itu biasa. Karena kita kan tidak terbiasa dengan kritik, itu yang mungkin kita biasakan. Mungkin. Tapi ini kalau Mur Parsaulian ini agak apa ya? Kita tahu lah Batak ini ya. Sama lah kalau Batak ke luar negeri mungkin agak mudah karena Batak ceplos-ceplos langsung. Ngomongnya pun kan langsung. Mungkin lebih mudah. Mungkin pesan buat yang teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri gimana Kak? Untuk masalah budaya dan bahasa tadi. Pesannya itu jangan pernah menyerah. Jadi pertama Anda harus coba. Apapun kondisi di lapangan, jangan menyerah. Setelah ada masalah, cari solusi. Jangan pernah patah arang istilahnya. Saya walaupun ayah saya orang Batak, saya kan dibesarkan di dunia Melayu. Di Riau ya. Jadi sebenarnya saya darah daging Riau itu lebih terasa daripada Batak. Karena masa kecil saya mungkin sudah diasuh dengan pola yang pantang menyerah, kerja keras. Sehingga apapun kondisi yang saya hadapi, insya Allah dengan bantuan Allah saya tetap survive. Ini ada yang berpikir, saya pun berpikir enggak? Iya. Mahal nggak sih? Ini luar negeri loh, Eropa loh ya. Kuliah di sana tuh mahal. Kalau kita dari Indonesia mungkin mahal. Karena mungkin kalau kita pakai rupiah, kalau di sini kan kita pakai rupiah. Kalau di Eropa kita kan pakai euro ya. Jadi kita konversikan lagi rupiah ke euro mahal.
Tapi bagi anak-anak muda, bagi generasi muda itu bukan masalah. Mereka bisa cari beasiswa. Banyak sekali beasiswa saat ini. Ada beasiswa dari kampus, ada beasiswa dari pemerintah Indonesia, ada beasiswa dari pemerintah luar. Jadi itu bukan masalah. Biaya bukan masalah. Berapa tahun Kak luar negeri Kak? Kalau saya 4 tahun, itu sebenarnya saya itu menemani suami 4 tahun. 4 tahun. Saya kuliah ini cuma setahun. Jadi 4 tahun di Belanda. Iya. Sebelumnya di Australia. Iya, di Australia sebelumnya. Tahun 2008, 2009 di Australia. Di 2016 sampai 2020 di Australia. Ini dia. Merasakan dong Lebaran di sana. Ini kita Indonesia loh, ini yang punya budaya Lebaran mudik, punya budaya ngumpul semua. Tahu-tahu sekian tahun di Eropa. Nah ini Eropa yang bukan mayoritasnya Muslim. Nah itu bagaimana tuh Kak? Oh iya, itu sangat sedih sekali ya. Sedih. Karena biasanya kita Lebaran itu kan kumpul keluarga, ada silaturahim, ada makanan juga, makanan ya. Karena Indonesia kan banyak dengan kuliner khas kita. Nah kalau di luar negeri itu kita tidak bisa seperti merayakan Lebaran seperti di kampung Tapi alhamdulillah kita punya teman-teman yang berada di luar negeri. Kalau kami di Belanda dulu, kita punya teman-teman yang tinggal di Belanda. Mereka ada pelajar atau mahasiswa, ada juga yang orang Indonesia yang bersuamikan orang Eropa. Jadi kita punya perkumpulan, kita ada pengajian juga. Jadi kita sholat hari raya itu di masjid. Dan itu kalau saya ceritakan kita di Masjid Maroko, punya komunitas Muslim Maroko. Jadi setelah sholat kita ada kumpul-kumpul di rumah sesepuh lah istilahnya orang ibu itu suaminya orang Belanda. Jadi setiap Lebaran selalu open house gitu. Jadi kita berkunjung ke sana. Jadi kita tetap bisa makan lontong, makan opor, makan makanan khas di hari raya tetap bisa kita nikmati. Walaupun bukan keluarga sedarah atau perkawinan, tapi kita saudara se-Indonesia di situ. Iya, orang Indonesia aja kita sudah merasa seperti saudara sendiri. Gitu. Jadi itu teman-teman ada ilmu yang lain. Ya, jadi kalau saya nggak tahu nih, kalau saya sedikit carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu ada di Al-Quran nggak ya? Pepatah Arab. Pepatah Arab. Itu saya tapi saya pernah dengar itu. Jadi ayo carilah ilmu kemana saja. Mungkin di situ kata Cina, tidak harus di Cina sekarang ya. Manapun jika Anda ingin mencari ilmu ya silahkan. Itulah kayak. Jadi terus ikut suami yang sekolah mana Kak? Suami PSD. Di Belanda. Di Enschede. Itu di kota apa tuh? Enschede. 2 jam setengah dari Amsterdam lah naik kereta. Kayak provinsi Kak ya? Iya, provinsi Zole. Kalau suka bola di situ ada kesebelasan Twente. Yang Belanda Twente ya. Tapi Kak Imur ini kuliahnya di Barcelona, Spanyol, luar negeri loh. Tinggal di Belanda, kuliah di Spanyol lagi. Nah ini agak menarik nih, kenapa nggak cari sekolah di Belanda saja? Ini gimana ceritanya Kak? Sebenarnya saya mau cari yang di Enschede. Kita di situ teknik. Saya kan background saya kan sosial. Suami saya kan teknik. Jadi saya searching sama suami di mana jurusan yang benar-benar cocok dan berminat bagi saya. Jadi kita dapat komunikasi dan pendidikan. Saya backgroundnya sebelumnya kan S1 saya kan FKIP sebenarnya kedua. Jadi setelah saya jadi jurnalis, saya bekerja di media. Jadi saya ingin menggabungkan antara komunikasi dan pendidikan. Setelah kita searching, nampaklah jurusan komunikasi dan pendidikan. Jadi gabungan antara S1 saya dan pengalaman kerja saya. Jadi makanya saya tertarik dengan jurusan itu, dan saya ingin mengekspor tidak hanya di Belanda gitu, di bagaimana sebenarnya wilayah-wilayah Eropa lainnya, Mediterania. Jadi dari dulu saya tertarik Spanyol itu bahasa mereka sangat melodius, budaya mereka sangat otentik dengan artistik dan sebagainya. Jadi saya tertarik kenapa saya tidak mencari kuliah di kota lain. Jadi saya bisa punya kaya pengalaman secara budaya.
nggak terpikir dengan sulitnya naik berapa kilo ya? Naik pesawat sebentar. Jadi kuliahnya naik pesawat? Iya. Kita gini, untungnya saya itu ada kampus virtual, jadi saya tidak harus di sana. Oke. Kampus virtual. Jadi sekarang, makanya dia jurusan komunikasi kan. Jadi mereka memang mendapatkan teknologi. Nah, kalau suasana sekarang ini, suasana COVID-19 ini sangat cocok sekali ya. Jadi kita kampus virtual, semua kuliah dilakukan di sana, jika diperlukan kita sana. Oke. Jadi ya itulah teknologi ya. Ini hebatnya teknologi. Jarak tidak mempengaruhi. Bisa belajar di mana saja. Bisa belajar di mana saja. Kalau di Kedai kita kan kota kecil. Kota kecil, penduduknya berapa ya? 3 juta. 3 juta, oke. Kalau Barcelona ini lama ya. Saya punya pengalaman menarik di sana. Gimana itu, Kak? Kecopetan di kereta bawah tanah. Di Barcelona, Barcelona agak rawan ya. Kota besar. Jadi itu bagian terpenting juga dalam journey pendidikan. hampir kecopetan di sana dan sempat ini juga saya shock juga. Tapi itu adalah bagian dari perjalanan. Dimanapun kita berada itu pasti terjadi. Barcelona, Belanda, kemarin Australia, dan itu kita katakan barat semua lah kayaknya. Bagaimana tuh? Barat semua, lalu saya budaya Indonesia yang sangat kental timur ini. Itu gimana? Apa pesan apa sih yang saya dapat dari situ, dan ternyata lebih baik mana sih, Kak? Itulah. Kalau menurut saya dari dulu tuh waktu kecil itu saya suka baca novel petualangan. Jadi petualangan itu backgroundnya di luar negeri, ada 5 sekawan. Jadi saya waktu SD itu kan suka baca. Saya tertarik sekali untuk tinggal di luar negeri. Jadi saya juga suka nonton film-film barat itu. Ada rumah di perkebunan, ada kuda, terus jauh dari perkotaan. Nah, saya dari kecil itu sudah berazam dalam hati saya harus perjuangkan akan luar negeri gitu. Bagaimana merasakan langsung kehidupan dalam film-film atau buku-buku yang saya baca. Alhamdulillah, karena mungkin saya selalu membisikkan itu di hati saya. Alhamdulillah doa saya terkabul gitu. Saya pernah ke Australia sebelum saya juga sudah pernah ke Sydney dalam pelatihan jurnalistik gitu. Jadi saya suka saja untuk mengeksplor budaya-budaya luar gitu. Apa ya? Mungkin cita-cita yang terpendam lalu terwujudkan. Betul. Mungkin saya katakan alam bawah sadar. Dan happy jadinya, bahagia ya. Dengan beda budaya, beda segala, makan mungkin sulit ya, Kak ya. Makanya sulit. Tapi karena kita happy, jalannya lapang. Ini. Jadi ya itu tadi ya. Sesuatu itu perlu niat sebenarnya. Mungkin dulu kita muluk mungkin, Kak ya. Entah sampai dah tidak nih mungkin ya. Nyatanya Tuhan punya jalan lain. Bukan saya yang kuliah, suami yang kuliah, tapi saya ikut. Ini masa pandemi kita ini, dan katanya pun terjebak, tidak bisa pulang atau gimana nih, Kak? Iya, sebenarnya kita itu di sana itu belum pulang sebenarnya. Belum pulang. Kalau saya kan studi saya sudah selesai. Februari sudah selesai, tapi saya nunggu suami. Suami itu masih mengerjakan disertasi. Tapi karena pandemi ini kita pulang, masa pulang karena takut nanti terjebak di sana. Sementara suami beasiswanya nanggung. Gitu. Juni sudah habis. Sementara kalau kita tetap di sana nanti tidak bisa pulang. Jadi kita percepat pulangannya dengan berbagai petualangan di lapangan lah gitu. Gimana nih, Kak, petualangannya? Pertama kita sudah beli tiket, April itu kita sudah beli tiket, terus karena tiba-tiba 20 April kita beli tiket naik Singapore Airlines, tapi karena corona ini penerbangan kita ditunda. Nah, kita tidak mungkin tinggal lebih lama lagi di Belanda, kita harus pulang karena ini. Terus kita cari tiket yang Garuda, satu-satunya penerbangan waktu itu, dan itu pun tidak tiap hari. Penerbangannya 2 kali seminggu. Jadi kita pilih yang hari Jumat kalau
Nah kita pulang, kita tidak tahu nih apa yang terjadi setelah kita pulang nanti. Jadi setelah kita pulang di Bandara Suta itu, kita langsung di barisan antri kedatangan warga negara Indonesia yang dari luar negeri. Kita bisa masuk karena kita paspor Indonesia. Yeah. Kalau warga negara asing memang nggak bisa masuk ke Indonesia begitu. Kita antri dan kita rapid test. Rapid test antrinya lama lah, 2 jam lebih kita rapid test. Setelah non reaktif hasilnya, kita langsung dibawa ke Wisma Atlet. Kita dikawal sama TNI, bawa ke Wisma Atlet. Sampai di Wisma Atlet kita diinapkan di sana, tapi sorenya kita swab test. Nah sambil menunggu hasil swab test keluar, kita di sana di Wisma Atlet dengan berbagai orang dari luar negeri, ada dari Arab Saudi, ada dari Mesir, tenaga kerja Indonesia di sana. Nah, kita sempat juga tersadai lagi kita 6 hari ya, sampai hasil swab test kita keluar. Setelah hasil swab test kita negatif, surat sakti lah, itulah bisa kita gunakan untuk penerbangan ke Pekanbaru. Jadi sempat deg-degan juga kita. Sementara kita takut tertular, orang ramai dari semua negara, sementara kita juga harus pulang. Dan Belanda itu termasuk negara yang banyak terkena, banyak. Korban juga banyak di Belanda. Iya. Tapi di kota kita tidak banyak. Jadi itu kan jauh dari kota besar ya, tidak banyak. Tapi dibanding Jerman lebih banyak Jerman. Itu gimana tuh Kak? Penanganan mereka dan kita itu gimana Kak? Cara menghadapinya mereka dan kita itu gimana Kak? Kalau saya melihatnya mereka tuh menghadapinya lebih tenang ya. Lebih tenang. Terus mungkin secara fasilitas kesehatan mereka lebih maju, lebih maju. Jadi mereka, saya melihat berita juga sekali ya, karena sejauh ini terlalu membuat takut. Ya, betul. Jadi mereka tuh tidak sepanik kayak di Indonesia. Mereka tenang. Pemerintahnya mencari solusi bagaimana penanganan ini. Kalau saya melihat mereka terkendali. Ya. Walaupun kasusnya banyak, cuman yang korban tidak banyak. Tidak banyak. Seperti di Italia atau di Amerika. Kira-kira apa bedanya? Kakak di Belanda juga ini ya? Di Belanda dan di Spanyol. Spanyol ini banyak korban. Oh iya, ya? Spanyol itu banyak korbannya. Tapi untung saya udah keluar. Tidak. Apa kira-kira yang membedakan mereka sesama negara Eropa loh, tetangga loh mereka ini ya. Tapi kok beda ini banyak terjangkit dan banyak korban di Spanyol. Belanda juga banyak terjangkit tapi tidak terlalu banyak korban dibanding Spanyol. Nah, itu apa yang membuat mereka berbeda dengan imunitasnya mungkin ya. Gaya hidup masyarakat Belanda itu kan sehat ya. Mereka itu kemana-mana pakai sepeda. Ini dalam kacamata saya tidak sebagai ilmuwan ya. Saya lihat secara kasat mata. Jadi mereka kemana-mana itu kan pakai sepeda. Anak SD aja, anak umur 3 tahun, 4 tahun udah pakai sepeda gitu. Jadi mereka biasa olahraga dan biasa makanan sehat kalau saya lihat. Jadi bukan pemandangan yang biasa kalau kita lihat anak-anak umur 15 tahun, 16 tahun bersepeda itu sambil makan apel, makan sayur, wortel. Jadi itu mungkin yang buat imun mereka kuat. Mungkin dari itu. Gaya hidup gini kan? Iya, gaya hidup. Beda, apalagi banding dengan kita ini ya. Kita nih jauh sekali. Gaya hidupnya tidak sehat, sangat tidak sehat. Mungkin itu sudah. Kakak mungkin mau tambah yang lain? Pesan buat teman-teman ini terutama yang mau kuliah ke luar negeri loh ini Kak. Jika mau memberi saran atau seperti apa atau untuk pemerintah juga dalam penanganan COVID ini ya silakan Kak. Kalau saya mungkin ini ya keinginan untuk belajar. Jadi keinginan untuk belajar harus dimiliki oleh semua orang. Jadi mengutip penulis Amerika Antonio J. D'Angelo, kembangkanlah gairah belajar. Jika Anda mengembangkannya, Anda tidak akan pernah berhenti untuk tumbuh. Jadi seperti saya misalnya, saya kan sebenarnya sudah ibu-ibu ya, tapi di sana itu saya tetap punya minat untuk belajar. Saya sekolah lagi. Kalau ada juga teman-teman saya bilang, untuk apa kamu sekolah lagi? Secara usia begitu sebenarnya sudah tidak perlu belajar lagi. Tapi itu yang saya dikatakan tadi, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau pepatah Melayu kan,
belajar dari buaya sampai ke liang lahat. Liang lahat. Jadi budaya untuk belajar itu terus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya belajar di sekolah sebenarnya, tapi belajar dari kehidupan ini. Mungkin sedikit sebelum itu. Jadi apapun tantangannya, belajarlah terus. Ustadz mengatakan, setan itu lebih takut kepada manusia pintar yang tidur daripada orang bodoh yang sholat. Bayangkan. Ya Kak ya. Saya pernah dengar, tapi saya nggak tahu nih ayatnya seperti itu, tapi saya pernah dengar itu. Jadi betapa mulianya ilmu itu ternyata Kak ya. Bagi generasi muda, siapkan mental untuk mencapai cita-cita tinggi lagi. Kuliahlah ke luar negeri dengan semangat, perbaiki terus mungkin bahasa atau secara akademis lainnya, bekali terus diri dengan itu tadi, belajar. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah patah arang. Iya. Jangan kira yang kuliah ke luar negeri itu orang kaya aja Kak ya. Bukan. Ternyata kita ini bukan orang kaya Kak ya. Saya bisa. Mahasiswa banyak ya Kak. Ini keinginan ya. Keinginan. Tekad. Terus bermimpi. Punya mimpi. Ya. Tidak salah kan kita punya mimpi yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Betul. Mungkin dari seperti cerita saya tadi, alam bawah sadar saya selalu menyatakan bahwa suatu saat saya keluar negeri. Iya. Ternyata insya Allah mengabulkan. Iya, memberikan saja jalan itu Kak ya. Tak pernah terpikir, cuman aduh, tapi ini loh kata Tuhan Kak ya. Biarkan Allah yang menentukan. Berikhtiar dan berusaha maksimal. Cukup Kak? Iya, cukup. Jadi terima kasih teman-teman, banyak ilmu di sini. Jadi ya berusaha, punya cita-cita, terus berjuang dan belajar. Jadi penting sampai kita ambil Melayu saja lah, kita ambil Melayu apa tadi Kak? Belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Belajarlah dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi sepanjang hidup kita itu kita belajar ya. Terima kasih untuk telah menonton video kita kali ini. Terima kasih juga buat Kak Imur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Brownies Lumer Comel A7 Kitchen. Pasti sedap, pasti mantap. Barokah selalu.